Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Fitan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Fitan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan berbicara tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama CryptoLiveVN teman-teman. Jadi kita akan berbicara tentang prediksi harga dari P-Network. Jadi sejak diluncurkannya P-Network, proyek ini telah menarik perhatian besar dari komunitas cryptocurrency di seluruh dunia. Dengan konsep unik yang memungkinkan pengguna untuk menambang cryptocurrency langsung dari ponsel mereka tanpa memerlukan sumber daya komputasi yang besar, P-Network menjanjikan revolusi dalam cara kita melihat dan menggunakan uang digital, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan mengeksplorasi spekulasi tentang nilai masa depan Pi dan dampaknya bagi para pengadopsi awal atau bagi orang-orang yang telah menambang Pi sejak awal, teman-teman. Kita lihat di sini pendapat dari CryptoLiveVN. Yang pertama kita akan berbicara tentang tahun 2024. Tahun 2024 itu bisa menjadi titik balik bagi P-Network, terutama pada saat open mainnet. Spekulasi pertama yang sering terdengar adalah apakah Pi dapat mencapai harga 314 US dollar per koin pada tahun ini. Untuk memahami apakah ini mungkin, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, adopsi awal dan penerimaan Pi sebagai alat pembayaran yang sah itu akan sangat mempengaruhi nilainya, teman-teman. Jika semakin banyak platform dan pedagang yang menerima Pi sebagai bentuk pembayaran, maka nilai koin ini akan meningkat dan adopsi ini tidak hanya akan meningkatkan permintaan, tetapi juga membangun kepercayaan pada stabilitas Pi sebagai aset digital, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, tahun 2028. Namun sebelum kita beranjak ke tahun 2028, kembali kita membahas faktor, teman-teman. Jadi faktor bagaimana Pi bisa menembus 314 US dollar per satu koin, itu salah satu faktor yang penting menurut saya, teman-teman. Itu adalah faktor ekonomi global dan regulasi cryptocurrency. Jika regulasi semakin mendukung dan stabilitas ekonomi global tetap kuat, maka nilai cryptocurrency Pi itu bisa melonjak. Namun jika terjadi ketidakpastian ekonomi atau peraturan yang ketat, ini bisa menghambat pertumbuhan nilai Pi, teman-teman. Intinya adalah jika Pi benar-benar mencapai harga 314 pada tahun 2024, ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa dan mungkin akan membuat banyak pengadopsi awal merasa puas dengan keputusan mereka untuk menambang Pi sejak awal, teman-teman. Dan kalau kita lihat, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada saat open mainnet, teman-teman. Karena kalau kita lihat contoh misalkan, ini pada 2 tahun yang lalu, itu bukan lagi 314, teman-teman. Bahkan sempat menembus 330 dolar. Karena pada saat di launching itu, awal-awal dikira sama orang-orang ini adalah koin Pi original, teman-teman. Sehingga banyak yang tertarik dan akhirnya harganya sempat menembus 330. Sementara di CryptoLiveVN itu diprediksi 314. Kemudian kita akan membahas tentang 2028, teman-teman. Diprediksi 2028 harga satu koin Pi itu 3.140 US dollar.
Spekulasi berikutnya adalah apakah Pi dapat mencapai 3.140 US dollar pada tahun 2028. Jika kita mempertimbangkan tren kenaikan harga cryptocurrency lainnya seperti Bitcoin yang mengalami lonjakan nilai yang signifikan dari tahun ke tahun, maka tidak mustahil bagi Pi untuk mengikuti jejak serupa, teman-teman. Salah satu faktor kunci yang dapat mendorong nilai Pi hingga 3.140 adalah peningkatan penggunaan dalam transaksi sehari-hari dan adopsi oleh institusi keuangan. Jika Pi menjadi lebih dari sekedar alat pembayaran peer-to-peer dan mulai diakui oleh bank dan lembaga keuangan besar, ini akan sangat meningkatkan permintaan dan ini akan mendorong nilainya bergerak menuju ke angka 3.140, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang tahun 2035, teman-teman. Apakah Pi akan melampaui 31.415 US dollar, dan apakah Pi akan mampu menjadikan para pengadopsi awal menjadi jutawan atau miliarder, teman-teman. Jika ini terjadi, maka banyak pengadopsi awal akan menjadi orang kaya mendadak, teman-teman. Namun untuk mencapai nilai setinggi itu, Pi harus berhasil menembus pasar global secara masif, dan ini berarti Pi harus diadopsi secara luas, bukan hanya di kalangan pengguna individu, tetapi juga oleh perusahaan besar, pemerintah, dan organisasi internasional. Pi perlu menjadi standar emas dalam pembayaran digital dan mungkin bahkan menjadi mata uang cadangan di beberapa negara, teman-teman. Selain itu, keamanan dan skalabilitas jaringan Pi harus tetap solid. Seiring dengan pertumbuhan adopsi, ancaman keamanan akan meningkat dan Pi harus mampu mengatasi semua tantangan ini untuk mempertahankan kepercayaan komunitas dan nilainya, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan besar yang terakhir adalah pada tahun 2050, apakah Pi mampu menembus angka 314.159 US dollar per satu Pi atau bahkan lebih harganya daripada ini, teman-teman. Pada tahun 2050, spekulasi bahwa Pi bisa mencapai 314.159 US dollar per koin memang nampaknya seperti mimpi yang tidak masuk akal, teman-teman. Namun dalam dunia cryptocurrency, di mana volatilitas adalah normal, maka segala sesuatu bisa terjadi. Jika Pi mencapai nilai ini, maka itu akan menjadi salah satu cryptocurrency paling berharga di dunia, mungkin bahkan melampaui Bitcoin, teman-teman. Namun untuk mencapai tahapan ini, Pi harus berhasil dalam semua aspek: adopsi global, inovasi teknologi, keamanan, dan penerimaan regulasi, teman-teman. Nah, ini prediksi dari Cryptolink VN, teman-teman. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Oke, tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.